Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Para santri yang saya muliakan, saya sayangi, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bitaufiqillah, kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus, ya, karya Dr. Ahmad Farid, ya, hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Kita masih pembahasan ikhlas. Kemarin sudah disimpulkan, ya, ikhlas, ya. Kata beliau, ikhlas itu kesimpulannya adalah al-ikhlasu tanqiyatul qalbi min syawaibil kulliha. Itu ikhlas. Jadi hati kita ini benar-benar suci dari semua noda-noda keburukan, noda-noda kesyirikan, noda-noda maksiat. Ya. Jadi dibersihkan atau bersihnya hati seseorang dari segala noda keburukan, kesyirikan, kemaksiatan. Qaliliha wa kasiriha, baik itu sedikit maupun banyak. Jadi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harus memastikan dirinya ini benar-benar murni untuk Allah, tidak ada keinginan atau intrik-intrik yang lain. Hatta yatajarrada fihi qasdu taqarrubi fala yakunu fihi ba'isun siwahu. Sampai dia memastikan, memurnikan maksud ubudiyah, maksud taqarrub dia kepada Allah, tidak ada lagi keinginan yang lain. Jadi murni untuk Allah. Dan ikhlas ini, kata beliau, wa hadza la yutasawwaru illa min muhibbin lillah. Jadi ikhlas ini tidaklah bisa tergambarkan, tidaklah bisa terrealisasikan, tidaklah bisa terwujud, melainkan orang-orang yang mereka, ya, muhibbin lillah, cinta terhadap Allah. Itu yang pertama. Kemudian mustaghriqin al-hammi bil akhirah, dia tenggelam dengan akhirat. Iya, jadi ikhlas itu terwujud dari seseorang itu benar, ya, benar-benar dia cinta terhadap Allah, tenggelam dengan, ya, kehidupan akhirat. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun. Tidak ada tersisa dalam hatinya kecintaan kepada dunia atau qararun, ya, atau tempat. Jadi nggak ada tempat bagi hatinya, ya, tidak ada lagi tersisa tempat dalam hatinya cinta kepada dunia. Jadi ini orang yang ikhlas. Salah satu contohnya misalnya, akhwat, ya, kita sebagai pengurus yayasan lah, contoh misalnya. Ini orang ini loyalitas, cinta atau tidak dengan dakwah melalui wasilah yayasan ini, ya, dia bisa memalingkan, dia bisa mengkesampingkan kehidupan dunianya yang hina ini sebentar untuk kehidupan akhirat. Baru dia tergambar ikhlasnya dalam memegang pundak
wasilah dakwah ini. Ya. Jadi dia tenggelam. Tenggelam dengan kehidupan akhirat. Contoh, ya kita sebutkan tadi ya. Ada urusan pondok, urusan yayasan, atau urusan dakwah. Ya. Maka dia akan terlihat loyalitasnya terhadap akhirat ini, dia mengesampingkan urusan dunia, tinggalkan dulu. Misalnya kalau dagang, dia tinggalkan dagangnya dulu. Ya. Kalau dia mungkin nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya, dia terikat dengan kantor misalnya, seperti itu. Maka cari wasilah-wasilah yang dia, atau waktu-waktu yang dia tidak berbenturan dengan jam kerja. Malam mungkin misalnya. Kan nggak ada orang kerja 24 jam kan? Ada? Tentu tidak. Apalagi kalau kerjanya itu fleksibel, mungkin dia punya tokoh sendiri. Maka dia akan lebih banyak untuk interaksi dengan akhirat mereka, mendukung dakwah ini akhwat. Ya, ngurus perizinan pondok, mengurus perizinan legalitas pondok, dan seterusnya, berusaha untuk mencari bagaimana pondok ini bisa maju. Dia tenggelam dengan kehidupan akhirat seperti ini, kehidupan dakwah seperti ini. Nah, baru dia bisa dikatakan ikhlas. Tapi kalau ada, ya, waduh, saya nggak bisa ya Pak, misalnya. Ini lagi kita sedang rapat ini membahas bagaimana perizinan pondok misalnya. Kita sedang rapat ya. Dan dia waktu itu memang dia kerjanya adalah fleksibel, punya dia dan segala macamnya. Nggak bisa saya hadiri rapat ya. Saya sibuk, saya sedang rame jualannya misalnya kalau ada. Ya, maka orang yang seperti ini ya butuh dipertanyakan keikhlasan dia, atau boleh jadi dia nggak ikhlas. Boleh jadi dia tidak ikhlas. Jadi nggak ada lagi ikhwat orang-orang yang ya benar-benar cinta kepada Allah, tenggelam di akhirat, maka tidak ada tempat, tidak ada tersisa satu ruang pun tempat di hatinya terhadap dunia. Maka permisalan dalam hal ini contohnya adalah lau akal, kata beliau. Saya menjelaskan di sini. Seandainya kalau dia makan, aku makan. Au syarab, aku minum. Ya, au qada hajatahu, atau menunaikan hajatnya. Kana khalisal al-amal. Ya. Maka dia adalah sangat ikhlas dalam beramal. Sahihan niatnya bagus. Wa man laysa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa ala nadurin. Maka orang-orang yang tidak memiliki ya seperti ini, fa babul ikhlas masdudun, maka pintu-pintu keikhlasan itu dihalangi untuknya. Illa ala nadur, kecuali ya orang-orang yang sangat sedikit, maksudnya orang-orang yang langka. Ya, kecuali orang-orang yang jadi ikhlas ini, orang-orang yang ikhlas itu akhwat, itu sangat langka. Sangat jarang kita jumpai orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi kapan ikhlas itu bisa terwujud? Dia bisa mengalahkan kehidupan dunia. Dia cinta kepada Allah dan tenggelam dengan akhirat. Dunia, kehidupan dunianya dikesampingkan. Enggak ada satupun tempat untuk di dalam hatinya pada urusan dunia. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah. Wa kama, ya, maka sebagaimana orang-orang yang mereka ghalaba alaihi, ya, orang-orang yang mayoritasnya hubbullah, pada umumnya mereka cinta kepada Allah. Wa hubbul akhirah, maka
dan cinta kepada akhirat. Ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka fakta sabat harakatuhu i'tiyadati sifatu hammihi. Maka semua usaha pergerakan dia atau semua keseharian aktivitas dia atau segala aktivitas ya dia maka wasarat ikhlasan, jadilah dia orang yang ikhlas. Maksudnya apa, ikhwan? Kalau kebiasaan sehari-hari dia, segala aktivitas hidup dia, yakni cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka jadilah dia orang yang ikhlas. Dan kebalikannya, wallazi yaglibu ala nafsihi dunya, kalau yang dominan, yang mayoritas atau paling banyaknya dalam jiwa mereka ini tertancap kehidupan dunia, wa ulu, dan ya sifat tinggi, maksudnya adalah mencari jabatan, ya. Pokoknya bagaimana caranya saya bisa menduduki jabatan yang paling tertinggi. Ya. Presiden kah, bupati kah, gubernur kah, ketua yayasan kah, atau mudir kah, atau pembina kah? Dia berusaha, mayoritas keseharian dia, aktivitas keseharian dia itu lebih dominan untuk mencari dunia. Contohnya di sini pangkat wariyasah, pangkat atau ulu, jabatan. Ya, wal jumlah, dan yang lain-lainnya, ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala, maka iktasabat jami'u harakati tilkas sifah. Maka semua usaha yang didapatkan tadi, yang seperti yang kita sebutkan tadi, sifat-sifatnya itu, fala taslam lahu ibadatun min saumin wa salatun wa ghairi dzalika ila nadiran. Ya, maka tidak ada yang selamat ibadahnya, ya, puasanya, salatnya, dan yang selain dari itu, kecuali sangat sedikit, illa nadiran. Jadi percuma, ikhwat, kalau mayoritas aktivitas yang kita lakukan hidup di dunia ini, mayoritasnya adalah kecintaan kepada dunia, seperti mencari jabatan setinggi-tingginya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pangkat yang besar, sehingga segala cara dia tempuh. Siapa yang berusaha hidupnya seperti ini, memiliki sifat-sifat seperti ini, maka tidak ada yang selamat dari ibadahnya, ya. Ibadahnya rusak, seperti contoh saum, salat, ya, kecuali orang-orang yang sangat sedikit. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan ilaj, senjata ikhlas atau obat ikhlas. Ya, apa sih trip-trip agar kita ini bisa ikhlas? Kata Syekh, fa'ilajul ikhlasi kasru hududin nafsi. Maka obatnya ikhlas adalah dia harus merusak segala keinginan jiwa. Dia harus menghilangkan segala kehidupan jiwanya. Jadi harus potong itu. Ya, harus hentikan ya keinginan terhadap nafsi. Ini nafsu dia. Ya, jiwanya. Jangan diperturutkan jiwanya. Kemudian yang kedua, wa qata'u tama'i 'anid dunya, dia kehidupan dunia itu harus dipotongnya. Disingkirkan kehidupan dunia itu. Ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali ya zikrullah kecuali mengingat Allah, kemudian orang yang
aliman au muta'alliman. Orang yang belajar atau mengajarkan ilmu, itu saja. Semuanya terlaknat. Maka apa yang kita perkejar, berlomba-lomba untuk mencari jabatan, berlomba-lomba untuk mencari pangkat, berlomba-lomba mencari kedudukan. Jadi obat ikhlas, hilangkan keinginan jiwa dan potong ya terhadap tamak terhadap dunia. Wa tajarrudu lil akhirah, dan fokus yang ketiga, fokus terhadap kehidupan akhirat. Ya. Bihaitsu yaglibu dzalika ala qalbi, ya, di mana kalau hatinya sudah mayoritas seperti ini, tiga ini akhwat. Ya, apa tadi tiga ini? Fokus terhadap akhirat, kehidupan dunia dipangkasnya, enggak ada kecenderungan ke dalam jiwa atau nafsu. Ya, fa idza zakat yatayassaru bihi ikhlasu. Maka ya, dia akan mudah untuk ikhlas. Dia akan mudah untuk ikhlas. Wa kam min a'malin ya yat'ab atau yat'abu al-insani fiha. Betapa banyak orang yang melakukan amalan, ya, melakukan amalan di dalamnya sia-sia. Ya, betapa banyak orang yang beramal tapi sia-sia. Wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah. Dia menyangka dia beramal tadi adalah ikhlas mengharap wajah Allah. Fa yakunu fiha minal maghruwin. Maka jadilah amalan yang dilakukannya tadi, ya, dia termasuk orang-orang yang maghruwin, tertipu. Ya. Jadi betapa banyak amalannya sia-sia. Dia sangka dia amalan yang dilakukan selama ini adalah ikhlas mengharap wajah Allah, ternyata dia orangnya tertipu. Kenapa dia tertipu? Li'annahu lam yara wajha al-afat. Karena dia tidak pernah memperhatikan hal-hal yang merusak keikhlasan. Karena tidak pernah memperhatikan hal-hal yang merusak keikhlasan. Kamu tahu nggak, kalau bukan karena saya dakwah ini di Bangko ini, sayalah orang yang pertama kali merintis dakwah di kota Bangko ini. Dia menyangka dirinya sudah ikhlas dalam berdakwah, tapi dia tertipu. Inilah yang merusak amalannya menjadi tidak ikhlas. Siapa? Antum tahu nggak siapa yang berdakwah, merintis pertama kali dakwah di Bangko ini? Saya. Ya. Subhanallah ya, kalau ada orang yang seperti ini. Kalau bukan karena saya yang membangun pondok pesantren itu, maka tidak akan terbangun. Karena anak saya lah yang merintis dakwah ini, sehingga dakwah ini akan sukses. Iya. Kalau bukan dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang membuat rusaknya amalan. Cukup hanya Allah yang tahu. Yeah. Baik. Makanya kalau kita belajar ilmu tazkiyatun nufusnya, akhwat, siap-siap ya, banyak yang tersinggung. Ya. Kalau ada dalam sifat kalau ada itu sifat ini dalam diri mereka, hendaknya mereka kembali bertaubat kepada Allah. Amalan yang dilakukan saat ini murnikanlah hanya untuk Allah. Jangan pernah menampakkan amalan kecuali amalan-amalan yang pernah tampak. Salat, ya. Kalau muazzin, ya enggak masalah itu. Karena memang itu amalan zahir yang ditampakkan. Azan gimana? Soal azan gimana? Disembunyikan azan gimana? Ya enggak bisa. Fungsi azan memanggil orang sholat. Disembunyikan gimana? Sholat wajib 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Disembunyikan gimana? Ya, perintah Rasul itu sholat wajib itu 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Enggak bisa. Jadi amalan yang mestinya kita sembunyikan. Ya,
Contohnya kita sebagai orang yang sedekah, sebagai donatur, ya, sebagai penggiat dakwah atau orang-orang yang bekerja di balik layar, itu kan. Udah cukup Allah saja yang tahu, nggak usah dikuar-kuar. Iya. Baik. Wa kama hukiya an ba'dihim, ya sebagaimana dihikayatkan dari sebagian para ulama salaf, annahu kana yusalli da'iman fi shaffil awwal. Ini contoh ya. Jadi suatu ketika ada orang yang salat di shafal awal, terus di shafal awal, di shaf pertama, nggak pernah terlambat sekalipun. Kemudian suatu hari fata'akhkhara yawman an salati fa shalla fi shaffis tsani. Nggak tahu masalahnya kenapa kok bisa dia ya salat di shaf yang kedua. Ketika dia berada di shaf kedua itu, fa'tarathu khajalatu minan nasi bihaitsu ra'ahu bis shaffis tsani. Dia merasa malu. Malu nih, dilihat oleh manusia dia berada di shaf yang kedua. Dia sudah biasa kan salat di shaf pertama. Kenapa enggak ada masalah enggak apa? Dia tiba-tiba dapat shaf kedua. Dia malu, merasa dirinya malu dilihat manusia. Oh, saya kok dapat shaf 2, selama ini kan shaf pertama. Iya. Nah, ini sudah tidak baik lagi niat dia. Apa yang dicari? Ya, ini disebut apa? Riya terselubung ya. Ini disebut dengan riya terselubung. Ya. Fa'alima anna masarathu wa rahatul qalbi fi shalah fi shafil awal. Maka ketika dia tahu dia berada di shaf pertama, membuat hatinya itu tenang ketika salat, ya kanat bisababin nazarin nasi ilaihi, disebabkan manusia melihat dia. Wa hadza daqiqun ghamidun. Dan orang ini yang seperti ini adalah tipis samar-samar. Ini disebut apa? Riya yang terselubung. Qallama taslamu al-a'malu min amsalihi, ya, sangat jarang sekali orang-orang yang bisa selamat dari amalan semisal ini. Ya. Contohnya lihat terselubung. Mbak Rom. Ya. Makan yuk Mbak Rom. Ya. Sekarang hari apa sih? Hari apa sih sekarang? Ya. Apa maksudnya hari apa? Oh, sekarang hari Senin. Oh, hari Senin. Oh, dia ingin mengatakan saya biasa puasa Senin. Hari apa sekarang sih? Hari apa? Nah, itu ada riya yang terselubung. Saya nggak vonis ya. Ini contoh saja riya terselubung. Riya terselubung ini lebih berbahaya. Ya. Contoh lagi, apa contohnya? Saya sama sekali tidak pernah melihat fulan itu sholat berjemaah di masjid. Ya. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan tentang dirinya bahwasanya dia selalu sholat berjemaah di masjid. Ini riya apa namanya? Riya terselubung. Kayaknya ya pokoknya hampir-hampir saya hadir di majelis mardi, fulan itu nggak pernah hadir. Ya, ini disebut riya terselubung. Apa? Dia ingin menjelaskan kalau ya setiap kajian dia selalu hadir, dia selalu ada. Ini disebut dengan riya terselubung. Jadi kata Syekh, qallama taslamu al-a'malu min amsali. Sangat jarang sekali orang itu bisa selamat dengan contoh seperti ini. Ya. Wa qalla man yantabihu lahu illa man wafaqahu Allah Ta'ala. Sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali orang memperhatikan hal ini. Ya, sangat jarang sekali orang-orang memperhatikan hal ini. Kecuali orang-orang yang memang Allah berikan taufik kepadanya.
Wal ghafilun anhu yarana hasanatihim yaumil qiyamah sayyi'at. Orang-orang yang lalai ya darinya, mereka melihat amal kebaikan di dunia ini, padahal pada hari kiamat nanti adalah keburukan. Jadi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang lalai, dia merasa sudah mengamalkan amal kebaikan di dunia, namun pada hari akhirat, pada hari kiamat, justru itu adalah keburukan. Ya, justru adalah keburukan. Wahum maksuduna biqaulihi, dan mereka ini dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang menyangka dia sudah melakukan amal kebaikan, merasa dirinya sudah banyak melakukan kebaikan. Ya, orang yang berpartisipasi, orang yang paling banyak berpartisipasi dalam hal dakwah, dia menyangka itu sudah baik untuk dirinya. Padahal hari kiamat itu adalah buruk. Apa yang menyebabkan dia buruk? Karena amal yang dilakukannya tadi tercampur iya. Sebutkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zumar di sini. 47 dan 48. 47 dan 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Ya, dan sangat jelas bagi mereka ya azab Allah yang belum mereka perkirakan. Ya, belum mereka perkirakan. Ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Jelaslah bagi mereka akibat buruk dari perbuatan yang mereka lakukan atau perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ya, dia menyangka dia sudah melakukan kebaikan, justru pada hari kiamat nanti dia mendapatkan akibat buruk dari perbuatan buruk yang dia dilakukan. Nah, demikian pula wa biqaulihi azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 104. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, ya, atau kepada para sahabat-sahabat kalian, "Hal nunabbiukum, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang bil akhsari amala, orang-orang yang mereka rugi amalannya atau amalan mereka yang rugi." Saya ulangi, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahu kalian tentang amalan-amalan orang yang rugi atau perbuatan-perbuatan orang yang paling rugi. Siapakah mereka yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, orang-orang yang merugi tersebut adalah orang-orang yang telah sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia perbuatan, sia-sia amalan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ya, wahum yahsabuna ya annahum yusinuna sun'ah, sementara dia tidak merasa tidak menyangka bahwa ya sudah berbuat baik. Jadi orang yang merugi adalah orang-orang yang sia-sia amalan perbuatannya yang dilakukan kehidupan dunia, sedangkan mereka sudah menyangka bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan baik. Jadi di akhirat mereka rugi. Dia menyangka sudah melakukan hal kebaikan, justru malah keburukan. Nah, baik. Kemudian ba'dul athari anil ikhlas. Ya, mungkin sampai ini saja ya. Sebagian asar dari tentang ikhlas. Ini asar dari para ulama salaf tentang ikhlas. Qala Yaqub berkata, al-mukhlis ma yaktumu hasanatihi kama yaktum ya sayyiatihi. Itu orang mukhlis. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang
menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Orang yang ikhlas itu. Jadi dia nggak keluar-keluar dia sudah berbuat baik. Sebagaimana ketika dia melakukan dosa, dia sembunyikan. Nggak bangga ya. Ya tidak bangga. Ada nggak orang yang bangga dengan dosa yang dilakukan? Hah? Mbak Dewi, ada pernah melihat orang yang bangga melakukan dosanya? Siapa itu? Itu saya yang telah membunuhnya itu. Saya yang telah menghancurkan itu. Saya yang telah mengusir dia dari sini. Saya yang sudah membuat kerusakan padanya. Ada yang bangga dengan keburukan? Nah, jadi orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Imam Al-Susi juga mengatakan demikian. Al-ikhlasu faqdur ru'yatil ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang merasa dia tidak berbuat ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang merasa dia belum berbuat ikhlas. Merasa dirinya tidak berbuat apa-apa gitu loh. Fa inna man syahida fil ikhlasihi, ketika orang mempersaksikan dia atau dia mempersaksikan bahwasanya dia ikhlas, maka ikhlasu faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlasi. Ya, orang yang merasa ikhlas, maka dia itu belum ikhlas. Maka butuh ikhlasnya untuk ikhlas. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia sebenarnya belum ikhlas. Maka butuh lagi keikhlasan untuk memurnikan ikhlas. Paham? Jadi orang yang merasa, saya ikhlas. Dia merasa dirinya ikhlas, itu belum menunjukkan orangnya ikhlas. Saya ikhlas. Nggak perlu ikhlas tuh, nggak usah ngomong gitu. Ikhlas Pak, saya ikhlas. Iya, ambillah, ikhlas saya. Merasa dirinya sendiri, padahal dia itu bukan ikhlas. Butuh lagi keikhlasan untuk mengikhlaskannya perbuatannya itu. Paham ya maksudnya ya? Makanya ketika saya melihat ada orang yang mengatakan, ya Pak, ini gimana nih? Saya ambil ya. Oh iya, nggak apa-apa, ambil aja. Saya ikhlas kok, ikhlas. Maka butuh dia keikhlasan untuk memurnikan ikhlasnya tadi. Wa ma dzukira isyaratun ila tasfihil amal minal ujub wal fil. Jadi ungkapan Imam Susi ini adalah sebagai isyarat sebenarnya akhwan. Isyarat untuk tasfih amal, untuk memurnikan amal, jangan sampai ujub. Jadi mensucikan amal, membersihkan amal, jangan sampai ujub dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena ini bisa mengarah ke sana, akhwan. Saya ikhlas. Itu akan mengarah pada perbuatan ujub. Fa innal iltifati ila ikhlas, karena ketika seorang merasa dirinya ikhlas, maka wa nazar ilaihi ujubun, ya. Maka ketika dia pede dengan keikhlasan, ini adalah orangnya ujub. Wa huwa min jumlatil afat, ini termasuk bagian dari apa? Dari kerusakan. Wal khalis, dan orang yang ikhlas itu adalah ya amalnya bersih dari semua kerusakan, ya. Ma sofa an jami'il afati. Ini orang yang khalis, jadi amalnya bersih dari semua kerusakan. Qala Ayyub, berkata Ayyub, takhlisun niyyati 'alal ummal ashaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat, ya. Mengikhlaskan niat 'alal ummal, atas orang-orang yang beramal, itu asyaddu 'alaihim, itu lebih berat, ya, ketimbang dari semua amalan-amalan. Jadi perkara niat ini akhwat sangat berat,
Niat ikhlas ini sangat berat. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan ikhlasus sa'ah najatun abadi walakinnal ikhlasa azizun. Ikhlas sesaat saja itu menyelamatkan selamanya. Ikhlas sesaat saja menyelamatkan selamanya. Akan tetapi walakin ikhlasa, tetapi ikhlas itu adalah azizun. Ini berat, sulit. Wa qila li Suhail, ya, dikatakan kepada Suhail, ayu syai'in asyadu ala nafsi. Ya Suhail, apa sih yang paling berat? Apa sih yang paling berat terhadap jiwa? Maka kata Suhail, ikhlas. Yang paling berat terhadap jiwa adalah ikhlas. Laisa laha fihi nasibun. Ya, sebab ya tidak ada bagian jiwa dari ikhlas. Wa qala Fudail, dan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan, tarkul amali min ajli nas riyaun. Ya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Ya, mau salat sunnah nih. Tidak salah. Nanti dikatakan, oh ini orangnya rajin salat sunnah. Ketika dia tinggalkan salat sunnah tadi, itu adalah riya. Kayak ngajar guru TPA, ya. Katakan nanti saya alim pula nanti. Akhirnya nggak mau ngajar. Ya, takut dikatakan riya. Itulah riya. Wal amalu min ajlin nas. Nah, ketika orang beramal dalam rangka mencari ridho pandangan manusia, itu adalah syirkun. Itu adalah syirik. Jadi beramal ingin dilihat oleh manusia adalah syirik. Atau beramal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlasu, dan ikhlas adalah ayyu'afiyakallahu minha. Jadi ikhlas adalah ya menyelamatkan kita dari hal itu. Ya, dari menyelamatkan dari dua hal tadi. Ya. Ini kita beramal tidak mengerjakannya karena manusia, dan kita tidak meninggalkannya pun karena manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillah. Ya, besok saya safar insyaallah. Sudah jadwalnya saya harus kembali, ya, Masya Allah. Mati di jalan aja kata orang tua saya. Nggak apa-apa ya, ya kan. Ya, bismillah. Ya, dimanapun kita berada, kita nggak tahu di bumi mana kita meninggal. Dan wala tadri maktasibu ghadan. Kita pun nggak tahu apa yang akan kita lakukan besok pagi. Nah, wallahu alam, sampai di sini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Isya pelajaran berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.